perpangkatan dimulai dengan bilangan berpangkat. Bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat B, di mana B disebut pangkat atau eksponen dan A disebut bilangan pokok atau basis. Contoh dari bilangan berpangkat adalah 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 kalau dituliskan dalam bentuk perkalian berulang menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 disebut dengan bilangan pokok atau basis. Sedangkan 4 disebut pangkat atau eksponen. Contoh lain dari bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 5. Jika ditulis dalam bentuk perkalian berulang, maka 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dengan hasil perpangkatannya adalah 32 kalau dihitung. Contoh perpangkatan yang berikutnya adalah negatif 3 pangkat 2. Dengan bentuk perkalian berulangnya negatif 3 kali negatif 3 dan hasilnya adalah 9. Contoh perpangkatan yang ketiga, negatif 5 pangkat 3. Dengan bentuk perkalian berulangnya adalah negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 dan hasilnya adalah negatif 125. Sedangkan contoh perpangkatan berikutnya adalah negatif 7 pangkat 4. Dengan bentuk perkalian berulangnya negatif 7 kali 7 kali 7 dan hasilnya adalah negatif 2401. Sekarang cara menyatakan bilangan dalam bentuk perpangkatan. Cara menyatakan bilangan dalam bentuk perpangkatan. Yang pertama, cara menyatakan perpangkatan dengan basis 1. Kita ambil contoh adalah 8. 8 bisa dibuat perpangkatan dengan basis 1, artinya 8 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dibagi dengan 2 lagi, maka hasilnya juga 2. Sehingga 8 dapat ditulis dalam bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 3. Karena berbagi 2, maka selalu dibagi dengan 2. Sekarang perpangkatan dengan basis 3. Karena berbasis 3, maka selalu dibagi dengan 3. Contohnya 81. 81 jika ditulis dalam bentuk pangkat, maka sama dengan 3 pangkat 4. Sekarang contoh perpangkatan dengan basis 5. Karena berbasis 5, maka dibagi dengan 5. Di situ 25 dibagi 5 menghasilkan 5, maka 25 jika ditulis dalam bentuk perpangkatan mendapatkan 5 pangkat 2.
Sekarang perkalian pada perpangkatan. Contoh operasi perkalian pada perpangkatan. Yang pertama, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Jika ditulis dalam bentuk perkalian berulang, maka diperoleh 2 kali 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 2, sehingga diperoleh bentuk perpangkatannya 2 pangkat 8. Dari soal nomor 1, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 akan diperoleh sifat perkalian pada perpangkatan. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 8 ditulis dari 2 pangkat 3 ditambah 5. Contoh yang kedua, negatif 2 pangkat 2 kali negatif 2 pangkat 4. Bentuk perkalian berulangnya negatif 2 kali 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 negatif 2, sehingga diperoleh bentuk perpangkatan negatif 2 pangkat 6. Sifat yang berlaku pada perkalian pada perpangkatan negatif 2 pangkat 2 kali negatif 2 pangkat 6 sama dengan negatif 2 pangkat 2 ditambah 4, sehingga diperoleh negatif 2 pangkat 6. Contoh yang ketiga, A pangkat 4 kali A pangkat 3. Bentuk perkalian berulangnya adalah A kali A kali A kali A kali A kali A kali A, diperoleh perpangkatan A pangkat 7. Dengan sifat perkalian pada perpangkatan, A pangkat 4 kali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 4 tambah 3 sama dengan A pangkat 7. Dari contoh 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan bahwa perkalian pada perpangkatan bisa diperoleh jika bilangan pokok atau basisnya sama. Pada perkalian pada perpangkatan, jika mempunyai bilangan pokok atau basis sama, maka bentuk pangkatnya boleh dijumlahkan. Kita lihat nomor 1. Contoh nomor 1. Bilangan pokoknya 2, sehingga pangkatnya 3 dan 5 boleh dijumlahkan menjadi 8. Contoh 2 juga seperti itu, bilangan pokoknya adalah negatif 2, maka pangkatnya boleh dijumlahkan karena operasinya perkalian. Nomor 3, bilangan pokoknya adalah A, maka pangkatnya atau eksponennya boleh dijumlahkan karena di situ operasinya menggunakan operasi perkalian. Sekarang memangkatkan suatu perpangkatan. Contoh operasi perpangkatan yang pertama yaitu 3 pangkat 2 pangkat 5. Yang dipangkatkan 5 adalah yang di dalam kurung, sehingga bentuk perkalian berulangnya adalah 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 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 3
kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 10. Sifat perpangkatan pada bentuk pangkat berlaku 3 pangkat 2 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 3 pangkat 10. Contoh yang kedua, A pangkat 3 pangkat 4. Yang dipangkatkan 4 adalah yang di dalam kurung, yaitu A pangkat 3, sehingga bisa ditulis dalam bentuk perkalian berulang. A pangkat 3 kali A pangkat 3 kali A pangkat 3 kali A pangkat 3 sama dengan A kali 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 A sama dengan A pangkat 12. Sifat perpangkatan pada contoh 2, A pangkat 3 pangkat 4 sama dengan A pangkat 3 kali 4 sama dengan A pangkat 12. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Perpangkatan pada perkalian bilangan. Contoh 1, 2 kali 5 pangkat 3. Di situ yang dipangkatkan 3 yang di dalam kurung, sehingga ditulis dalam bentuk perkalian berulangnya adalah 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5 sama dengan bisa ditulis 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5 kali 5 dalam bentuk pangkat sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Sifat perpangkatannya yaitu 2 kali 5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3, atau juga boleh ditulis 2 kali 5 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 3. Sekarang contoh yang kedua, 7 kali M pangkat 4. Untuk perkalian berulangnya 7 kali M kali 7 kali M kali 7 kali M kali 7 kali M sama dengan 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali M kali M kali M kali M sama dengan 7 pangkat 4 kali M pangkat 4, atau bisa juga dituliskan 7 pangkat 4 M pangkat 4. Sehingga sifat perpangkatan yang berlaku yaitu 7 kali M pangkat 4 sama dengan 7 pangkat 4 kali M pangkat 4 atau 7 pangkat 4 M pangkat 4. Sekarang pembagian pada perpangkatan. Untuk pembagian pada perpangkatan, kita lihat contoh nomor 1. 3 pangkat 7 per 3 pangkat 2, atau boleh dibaca 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 2. Jika ditulis dalam bentuk perkalian berulang sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Di situ masih kurang satu angka 3, nanti bisa ditambahkan sendiri sehingga diperoleh 3 pangkat 5. Sifat yang berlaku pada pembagian pada perpangkatan dari contoh nomor 1, 3 pangkat 7 per 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 7 dikurangi 2 diperoleh 3 pangkat 5. Contoh yang kedua,
Contoh yang kedua, negatif K pangkat 5 per negatif K pangkat 3. Bentuk perkalian berulangnya adalah negatif K kali negatif K kali negatif K kali negatif K kali negatif K per negatif K kali negatif K kali negatif K sama dengan negatif K kali negatif K sama dengan negatif K pangkat 2. Sifat pembagian yang berlaku dari contoh nomor 2 tersebut sehingga diperoleh negatif K pangkat 5 per negatif K pangkat 3 sama dengan negatif K pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan negatif K pangkat 2. Untuk pembagian pada perpangkatan, pangkatnya bisa dikurangi apabila mempunyai bilangan pokok yang sama. Jadi kalau dilihat contoh nomor 1, 3 pangkat 7 per 3 pangkat 2, pembilangnya mempunyai basis atau bilangan pokok 3, penyebutnya juga mempunyai basis atau bilangan pokok 3, sehingga pangkatnya bisa dikurangi. Demikian juga untuk contoh nomor 2, negatif K pangkat 5 per negatif K pangkat 3, basisnya atau bilangan pokoknya sama, yaitu negatif K, sedangkan eksponennya adalah 5 dan 3. Karena mempunyai basis yang sama, maka pangkatnya atau eksponennya bisa dikurangi, yaitu 5 dikurangi 3 sehingga mendapatkan negatif K pangkat. Contoh perpangkatan berikutnya yang ketiga, 2 per M pangkat 4. Yang dipangkatkan 4 adalah yang di dalam kurung 2 per M, sehingga jika ditulis dalam bentuk perkalian berulang, 2 per M kali 2 per M kali 2 per M kali 2 per M, atau juga bisa ditulis seperti 2 kali 2 kali 2 kali 2 per M kali M kali M kali M, sehingga dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 4 per M pangkat 4. Dari contoh nomor 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa 2 per M pangkat 4 bentuk perpangkatannya bisa menjadi 2 pangkat 4 per M pangkat 4. Sekarang kita akan membahas pangkat 0 dengan menggunakan sifat operasi pembagian pada perpangkatan. Contoh yang pertama, 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Sekali lagi, 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Di situ dapat dilihat mempunyai bilangan pokok yang sama, yaitu 5, di mana eksponennya adalah 3 dan 3. Dengan menggunakan sifat pembagian pada perpangkatan, maka berlaku 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 7, sehingga menghasilkan 5 pangkat 0. Jika dengan menghitung hasil operasinya, 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 per 5 kali 5 kali 5 sama dengan 1. Jadi kalau dihitung 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3, hasilnya adalah 1. Dari bentuk tersebut, 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3 dengan menggunakan sifat pembagian pada perpangkatan menghasilkan 5 pangkat 0. Tapi jika dihitung hasilnya adalah 1, maka berlaku 5 pangkat 0 sama dengan 1. Sekarang contoh yang kedua, negatif 3 pangkat 4 per negatif 3 pangkat 4 sama dengan
negatif 3 pangkat 4 dikurangi 4, karena di situ sama-sama mempunyai basis yang sama, yaitu negatif 3 dan eksponennya adalah 4 dan 4. Dengan menggunakan sifat operasi pembagian pada perpangkatan, maka bisa dihasilkan negatif 3 pangkat 0. Sekarang dari contoh 2, negatif 3 pangkat 4 per negatif 3 pangkat 4, jika sekarang dari soal nomor 2, negatif 3 pangkat 4 per negatif 3 pangkat 4, jika dicari hasil operasinya, maka diperoleh negatif 3 pangkat 4 per negatif 3 pangkat 4 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 per negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3, hasilnya adalah 1. Dengan menggunakan sifat operasi pembagian perpangkatan dan dengan mencari hasil operasinya, maka diperoleh bentuk perpangkatan negatif 3 pangkat 0 sama dengan 1. Sekarang kita akan membahas pangkat negatif. Contoh yang pertama, 1/7 pangkat 3. Jika menggunakan sifat pembagian pada perpangkatan, 1/7 pangkat 3 bisa ditulis 1 dibagi 7 pangkat 3. Karena 1 artinya sama dengan 7 pangkat 0, maka bisa ditulis 7 pangkat 0 dibagi 7 pangkat 3. Jadi 7 pangkat 0 itu pengganti dari 1. Sama dengan 7 pangkat 0 dikurangi 3, sehingga diperoleh 7 pangkat negatif 3. Dari bilangan dari bilangan 1/7 pangkat 3, dari bilangan 1/7 pangkat 3 bisa diubah menjadi pangkat negatif, menghasilkan 7 pangkat negatif 3 dengan cara menggunakan sifat pembagian perpangkatan. Sekarang contoh yang kedua, 1/81 bisa dirubah dulu menjadi bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 4, sehingga 1/81 sama dengan 1/3 pangkat 4. Jika menggunakan sifat pembagian perpangkatan, maka akan diperoleh 1 dibagi 3 pangkat 0. Maka akan diperoleh 1 dibagi 3 pangkat 4. 1 kita ganti dengan 3 pangkat 0. Jadi 1 dibagi 3 pangkat 4 artinya sama dengan 3 pangkat 0 dibagi 3 pangkat 4. Sama dengan 3 pangkat 0 dikurangi 4. Diperoleh 3 pangkat negatif 4. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa 1/81 atau sama dengan 1/3 pangkat 4, bentuk pangkat negatifnya adalah 3 pangkat negatif 4. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, 1/1/8, atau kamu bisa menulis 1 dibagi 1/8. Menggunakan sifat pembagian perpangkatan, maka
8 tadi dirubah dulu menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 3, sehingga diperoleh 1 dibagi 1/8 sama dengan 1 dibagi 1/2 pangkat 3. Sama dengan, kenapa di situ menjadi 1 dikali 2 pangkat 3/1? Untuk menghitung pembagian pada pecahan berlaku 1 kali 2 pangkat 3/1 sama dengan 2 pangkat 3. Dari bilangan tersebut, yaitu 1/1/8 atau 1 dibagi 1/8, dapat disimpulkan menjadi 2 pangkat 3 dengan penghitungan menggunakan sifat pembagian pada perpangkat. Dengan menggunakan perhitungan sifat pembagian pada perpangkat. Kemudian untuk pertemuan yang pertama kali ini kita akan setelah membahas perpangkatan. Terima kasih, dan selanjutnya akan dibahas pada pertemuan kedua, yaitu bentuk akar